Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Inka. Dan kali ini mungkin ada yang bertanya-tanya, siapakah mas-mas yang di sebelah gue ini? Silahkan kenalan dulu. Gue Satria. Oke, kebetulan Satria ini adik gue. Kali ini kita mau nge-review nih salah satu film yang dinanti-nanti tahun ini ya, dan banyak banget fans Indonesia, nggak lain nggak bukan yaitu Godzilla X Kong The New Empire. Yoi ya, jadi ini merupakan installment kelima ya dari Monsterverse gitu. Dan kebetulan jadi kenapa gue ngajak adik gue ini karena gue ingin ngasih lihat dua perspektif, dimana gue sebagai penonton awam, maksudnya gue kayak bukan yang fanboy banget gitu kan. Kebetulan adik gue ini udah fanboy Godzilla, jadi geek Godzilla jadi usia berapa? Dari SD sebenarnya gue nggak bener-bener die hard banget sih gitu. Tapi dulu kan kayak zaman SD tuh suka ada majalah-majalah kayak Anime Monster tuh tahun 90-an itu. Gue inget kan Anime Monster. Nah, itu ketahuan umurnya kan sudah tua ya. Nah itu kayak suka ada trivia terkait dengan Godzilla dan kawan-kawannya gitu, toho-tohoan. Mengisahkan tentang bagaimana ada gelombang-gelombang yang mengisyaratkan bahwa ada tanda bahaya ya, dimana di sana ada si Jia yang waktu itu ada juga muncul di Godzilla. Oh iya, dia udah mulai remaja di sini, udah bertumbuh besar. Udah ABG. Itu menangkap sinyal-sinyal itu, dan pada akhirnya ditemani sama Dr. Eileen, terus kemudian ada Trevor juga yang jadi dokter hewan. Monster gitu ya. Sama si Bernie iya, si Bernie ini akhirnya masuk ke Hollow Earth gitu. Serunya pas di dalam Hollow Earth itu juga ada fakta-fakta tentang suku Iwi yang ternyata baru di reveal di film ini. Ini film seru gitu dari segi actionnya, terus kemudian entertainment value-nya, maksudnya fun gitu, filmnya fun. Nggak usah ngerti banget ceritanya gimana, tapi ya udah lo menikmati gitu. Lo nggak usah jadi jadi fanboy Godzilla atau jadi fanboy King Kong juga masalah gitu, karena emang ini seru aja. Nonton studio tuh kalau setiap ada adegan yang seru antara battle sama monster-monster itu pada tepuk tangan gitu, pada teriak-teriak, pada wah gila-gila gitu. Siapa sih yang nggak senang lihat monster gede-gede segede gaban gitu pada berantem, kan seru ya. Iya, dan gitu. berantemnya juga yang kayak agak-agak di luar nalar gitu. Lucu-lucu gaya-gayanya. Lucu. Dan memang itu banyak lawak-lawaknya, nggak cuma hanya di orang-orangnya doang, tapi juga di monster-monsternya. Lo nggak ngikutin yang sebelum itu masih bisa terhibur sih. Lo nggak peduli apa itu suku Iwi, apa itu Hollow Earth, nggak usah, abaikan aja kesannya. Yaudah, penting lo ngeliat berantemnya, ngeliat seru-seruan, ngeliat lucu-lucunya antara si Kong, Godzilla dan lain-lain, itu kayak udah sangat-sangat menyenangkan. Pengembangan karakter para Titan-nya gitu, kayak si Kong yang sekarang tuh dia udah lebih tua ya, udah jadi sepuh. Udah kayak berjenggot, beruban, sampai dia sakit gigi. Itu kayak menunjukkan kayak sisi manusiawi ya. Makanya kalau kayak gue nih, kayak gue tim Kong gitu. Adik gue kan si Satria ini tim Godzilla gitu ya. Gue kenapa gue suka Kong, karena meskipun dia seekor Titan, cuma dia masih punya hati yang baik gitu, masih kayak manusia gitu. Bahkan maksudnya gue kayak ngebandingin sekarang banyak yang manusia tapi hatinya tuh lebih jahat daripada binatang. Pengembangan karakter sini ya, si Godzilla-nya kan di sini dia kayak bertransformasi jadi apa sih, kayak involve Godzilla ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi pink-pink gitu. Dulu ada yang bilang magenta, tapi sekarang udah statement kalau itu warnanya pink gitu ya. Nah, situ dimana si Godzilla yang dulu kita bisa lihat tuh kayak malu-malu, anggun gitu kan ya, yang pelan ya nggak sih dulu? Lah pokoknya. Iya, agak pro kontra juga sih. Mungkin ada yang suka dengan kayak gini, kayak lebih lucu, lebih menghibur, atau mungkin kayak kembalikan Godzillaku yang lama. Ada mungkin ya sebagian dari teman-teman yang mungkin akan ngerasakan tapi kayak emang gitu. savage sih, jadinya emang barbar banget gitu. Iya, tantrum mulu nih si Godzilla-nya, benar-benar ngamuk-ngamuk mulu gitu. Dan gue nambahin lagi ya, mungkin kalau dari segi karakterisasi si Kong ini memang untuk sebagian orang terlalu banyak adegan-adegan yang cringe gitu, kayak sih monster ini terlalu komedi banget begini. Yes. Tapi menurut gue sih itulah perannya si Kong gitu, sebagai monster yang memang dia punya jiwa manusiawi gitu kan. Pada akhirnya jadi kayak banyak hal-hal yang lucu-lucu tuh bisa cocok untuk dihadirkan di Kong. Monsterverse yang kali ini itu agak-agak bernuansa kayak Planet of the Apes gitu loh. Oh iya, ya kan? Ada satu adegan tuh kayak banyak banget interaksi antara sama spesiesnya. Jadi memang mayoritas film ini tuh daripada interaksi sama manusia, lebih banyak kan interaksi antara makhluk-makhluknya, antara monsternya. Gue juga suka sih kayak ada momen dramatik antara orang tua dan anak ya. Meskipun di sini kan ada satu karakter nih yang ini nih, yang si monkey kecil, siapa? Suko kebalik ya, si Suko namanya gitu ya. Dia tuh emang nggak jelasin sih dia tuh sebenarnya siapanya si Kong kan. Cuman kayak pada akhirnya dia kayak nganggap tuh kayak sahabat atau kayak bapak dan anak gitu, kayak so sweet banget. Sama ini kayak kalau yang di versi manusianya itu antara
si Dokter Aileen ya. Dokter Aileen sama si Jia, di mana sebenarnya Jia tuh kan bukan anak kandung ya, cuma dia menganggapnya udah kayak anak kandung, sampai ada suatu momen di akhir yang lumayan cukup mengharukan gitu ya. Gue gak nyangka sih akhirnya Jia memilih jalan itu gitu kan ya lumayan bikin gue berkaca-kaca. Dan hubungan antara Kong sama Suko ini sebenarnya nggak cuma ada film ini gitu kan. Oh iya, katanya ada versi lamanya ya? Kayak apa ya, homage atau recall lagi dah versi lamanya si Kong gitu di yang tahun 1933 sebenarnya udah ada. 1933 udah jadi lupa. Ada film namanya Son of Kong dan di situ udah ada tuh anak Kong itu tuh ada. Baby Kong. Kalau itu Godzilla nggak juga ada ya? Godzilla juga ada, Minilla namanya. Jadi kayak gitu lawaknya tuh kayak antara bapak dan anak, tapi ya gitu kayak apa sih? Awkward gitu ya. Komedi tapi awkward apa sih gitu. Apa gitu. Cuman ya itu sebenarnya emang referensinya dari beneran ya. Bukan film serius sih sebenarnya, banyak komedinya gitu. Tambah kan ala karakter comic relief ya, diperankan oleh si Bernie, si podcaster yang teori konspirasi itu. Sebenarnya awal-awalnya dia lucu, sambil ketawa, cuman kayak lama-lama agak terlalu over, kayak setiap ucapan dia tuh kayak try to be funny apa ya. Meliput segalanya itu kan kayak udah nggambarin fenomena kita sehari-hari gitu kan, itu juga udah lucu sebenarnya, udah lebih kayak ini, tapi kayak terlalu di ini banget ya, dibikin banget lucu ya. Yang penting harus lucu nggak gitu gitu kan, kita kan jadi malas juga lama-lama. Kalau misalnya gue nggak trailer gitu ya, ibaratnya ngeliat si villain itu kayak yang apa sih ini, terutama si Scar King, monster monyet tua, nggak tahu King Kong atau nggak tahu gorila atau nggak tahu orang hutan kayak simpanse gitu, simpanse kan. Atau nonton apa gitu dengan laga muka tengilnya ya. Tapi pas dilihat ternyata gue suka banget sih karakterisasinya yang tengil-tengilnya tuh kayak malah suka jadi bukan kesel. Jadi agak suka kayak gangster, kayak Godzilla gitu. Ini pakai senjata selepetan. Kayak tukang tawuran Jepang itu loh. Iya juga sih. Gitu banget kayak gitu. Itu mungkin untuk menginikan dari versi Jepangnya ya, untuk respect ke Jepangnya, makanya dibikinnya kayak Bosozoku gitu lah gitu, apa gangster Jepang. Yang kurang sukanya gue tuh sebenarnya scoring musiknya udah bagus ya, udah megah banget, cuman ada beberapa part kayak tiba-tiba ada elemen musik yang kayak agak-agak 80s elektro gitu yang kayak bikin moodnya jadi moodnya jadi berubah gimana, jadi komedi banget gitu loh. Jadi kayak ya Allah, ya yang lagi seru-seru tiba-tiba musiknya jadi kayak gitu kan, lumayan ngerusak mood. Subjektif sih ya. Guardian of Galaxy gitu kan, itu suka ada lagu-lagu retro kayak gitu kan. Kan nggak tahu tujuannya buat apa, mungkin buat karakter si Trapper yang Parlente itu kali ya. Kayak kedalaman karakter, atau mungkin ya naskahnya tipis ya, pasti lo akan ngerasain kayak gitu-gitu. Meskipun kayaknya mungkin nggak terlalu penting juga kali ya untuk kayak hal-hal kayak gitu tuh, film kayak gitu. Kalau kita track back ke belakang gitu ya, film-film Godzilla dan film-film King Kong itu sebenarnya yang penting seru sih gitu, karena emang full entertainment sebenarnya gitu. Dan ya suka ada fanboy yang kayak ini terlalu begini nih, cheesy apa segala macam. Ya sebenarnya itu sih. Iya, karena kebalikan sama film yang Jepang ya, Godzilla Minus One ya, yang kemarin nggak tayang di sini. Nah itu misalnya emang mau ngejar begitu gitu kan, serius-serius gitu, filmnya Minus One. Sekarang belum bisa ditonton ya, belum ada dari streaming mana gitu ya. Villain utamanya itu kan si Scar King sama Simo, gue takutnya ketukar miso salah ya, Simo gitu ya. Nah itu kan juga si Simo bener karakter legend ya, nggak salah ya. Semacam karakter legend gitu. Cuman gue ngelihatnya kayak agak-agak kurang respectable aja diperlakuin sama Scar King ya, jadian kayak gitu. Kuda doang gitu ya. Jadi kuda banget. Kita kan menganggapnya mereka ancaman gitu, tapi ternyata mereka nggak gitu ngerusak banget, belum sampai level itu gitu. Iya nggak sih? Nggak, kita nggak ngelihat gitu, nggak merasakan sih ancamannya itu. Concernnya lebih ke CGI sih, CGI-nya turun banget gitu. Iya ya, kan di sini kan memang lebih banyak siang ya, bahkan nggak ada malam sih. Ingat gue kan dibandingin yang sebelum-sebelumnya kan kayak Godzilla itu biasanya kan malam, terus kayak full malam hujan gitu kan. Godzilla vs Kong ya. Ada yang malam, ada yang sore, ada yang siang. Gitu kan. Film King Kong tahun 2005 tuh yang Peter Jackson. Oh iya. Itu kayaknya jauh lebih bagus deh. Ya itu udah berapa belas tahun yang lalu padahal ya. 19 tahun yang lalu, 2005 coy, gila. Iya, itu halus banget ya. Halus banget gitu. Gue gak tahu ya Adam Wingard seleranya gimana. Cuman kayak suka ada neon-neon dengan warna-warna menor-menor gitu tuh. Menurut gue gak tahu ya, mungkin untuk market yang anak-anak atau misalkan marketnya kayak gitu sih. Emang yang bocil-bocil remaja. Subjektif gitu juga, cuman gak tau kayak too much sih kalau gue ya pribadi. Kalau momen yang paling memorable atau favorit? Mothra sih kalau gue gitu. Dengan kemunculan Mothra tuh gue selalu kayak dan di bangku-bangku penonton itu juga. Iya, setiap Mothra nongol gitu. Meskipun ini kalau dibilang spoiler karena udah di trailernya dibocorin semua gitu kan. Ini salah satu legend juga, dia Queen of Monster ya si Mothra ini ya. Gue suka pas bagian si
Godzilla-nya ini apa lompat indah cuy, ya Allah. Itu kocak banget sih, ya Allah. Meskipun gue kan mikirnya kan itu apa dia kan segede gaban sama segede itu gitu dia lompat. Gue mikirnya logikanya apakah akan nggak lebih keren ketika dia jatuh tuh ada tsunami, mungkin lebih heboh nggak tuh? Menurut tuh masuk nggak? Dia profesional atlet sih. Dari orang penonton penonton awam ya yang bukan fans kayak aja sih gue 8 10 maksudnya emang film yang menghibur terus dengan action yang seru-seru, tapi mungkin ini kalau ya itu tadi gitu kalau lo mencari ke dengan naskah yang solid dengan kedalaman karakter gini kayak bukan buat lo, ini memang buat fun aja gitu loh, jadi jangan terlalu don't take it too serious gitu. Kalau skor versi gue 80 juga sama ya, ada unsur menyenangkan juga sebagai fanboy, tapi mengingatkan bahwa sebenarnya Monsterverse itu adalah gabungan dari berbagai intellectual property kan gitu. Jadi lo nggak bisa ngeliat dari satu sisi doang, kayak kalau misalnya lo dari sudut pandang fanboynya Godzilla atau Toho Production gitu misalnya, atau misalkan lo sebagai yang suka King Kong, lo harus melihat ini sebagai Monsterverse gitu, punya Legendary Pictures, punya Warner Bros. Meskipun mungkin ada juga yang kurang suka karena terlalu cheesy atau kayak ini buat bocil banget, ya nggak apa-apa, mungkin kalian bisa yang udah nonton bisa sharing di kolom komentar apakah kalian yang emang suka banget enjoy sama filmnya atau mungkin kalian kurang puas, kurang gimana lah filmnya, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar ya. Oke, makasih banget udah nonton, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrips. Sampai ketemu di konten berikutnya, bye.